Kepindahan Matheus Cunha dari Wolves dapat dipastikan segera setelah Manchester United mengambil langkah besar dalam upaya mereka untuk mendapatkan pemain Brasil tersebut. United dilaporkan telah menawarkan kontrak 5 tahun kepada Cunha sebagai alat persuasif untuk mendapatkannya di depan klub-klub lain yang berminat. Menurut jurnalis Gol Brazil, Valentin Furlan, MU diperkirakan akan membayar 80 juta euro untuk merekrut Cunha yang mencakup 6 juta euro sebagai bonus. Wolves dilaporkan menghambat pendekatan Arsenal yang terlambat untuk sang penyerang. Tampaknya kesepakatan akhir terkait persyaratan pribadi akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang sebelum Cunha diumumkan sebagai pemain Man United. Di atas kertas, pemain Wolves itu sangat cocok untuk sistem Amorim, menempati salah satu dari posisi nomor 10 di belakang penyerang. Fabrizio Romano mengonfirmasi pada Selasa malam bahwa kesepakatan antara United dan Cunha berada pada tahap lanjutan. Pembicaraan sedang berlangsung, dan ada perasaan positif di kedua belah pihak bahwa kesepakatan dapat dicapai. Dengan demikian, persyaratan pribadi akan segera selesai. Manchester United telah dikaitkan dengan kepindahan striker Ipswich Town, Liam Delap dalam beberapa minggu terakhir. Setan Merah berada di posisi terdepan untuk merekrut pemain tersebut meskipun ada minat dari klub lain. Menurut laporan dari kepala reporter Sky Sports News, Kave Solhekol, pemain tersebut bersemangat untuk bergabung dengan Manchester United meskipun mereka tidak tampil baik musim ini. Laporan tersebut selanjutnya mengklaim bahwa kesepakatan sudah dekat dan dapat segera diselesaikan. Meskipun MU tidak memiliki musim yang hebat, ia tetap merasa bahwa MU adalah klub yang sangat besar. Penyerang berusia 22 tahun itu mencetak 12 gol di Liga musim ini, dan itu adalah angka yang mengesankan bagi tim seperti Ipswich, yang telah berjuang sepanjang musim. Angkanya dapat dengan mudah ditingkatkan saat ia bermain bersama pemain-pemain berkualitas di Manchester United. Manchester United sangat membutuhkan pencetak gol yang berkualitas. Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund gagal tampil baik musim ini, dan mereka perlu mendatangkan pemain-pemain baru. Pemain berusia 22 tahun itu sudah mapan di Inggris, dan ia dapat memberikan dampak instan. Selain kemampuannya mencetak gol, ia juga memiliki atribut teknis untuk membantu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Delap memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi penyerang yang lengkap, dan Manchester United dapat mengembangkannya menjadi bintang. Jonathan Tah telah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United pada akhir musim. Namun, Bayern Munich lah yang dikabarkan tengah menggodok kesepakatan untuk merekrut bek Jerman. Pemain internasional Jerman itu akan mengakhiri hubungannya selama 10 tahun dengan klub Bundesliga Leverkusen pada akhir bulan depan saat kontraknya berakhir. Tah, yang telah menolak beberapa tawaran kontrak dari Leverkusen, telah dikaitkan dengan kepindahan ke United, Barcelona, dan Bayern Munich. Menurut Fabrizio Romano, juara Bundesliga yang baru dinobatkan, Bayern Munich, adalah yang memimpin perlombaan untuk merekrut bek tengah berusia 29 tahun tersebut. Romano mengklaim bahwa Bayern berusaha keras untuk menutup kesepakatan untuk Tah. Setelah pembicaraan antara kedua belah pihak dibuka kembali bulan lalu, ia melaporkan bahwa Bayern sedang berupaya merekrut bek tersebut dengan kontrak 3 tahun. Tah hampir pindah ke Allianz Arena musim panas lalu, tetapi kesepakatan tidak pernah terwujud karena Leverkusen dan Bayern Munich tidak dapat menyetujui biaya untuk bek tersebut. Berbicara tentang masa depannya awal tahun ini, Tah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan juara Bundesliga 2024 tersebut pada akhir musim.
Manchester United akan menghadapi pertandingan besar melawan Chelsea di Liga Primer. Tetapi meskipun perjalanan mereka ke Stamford Bridge hari Jumat ini sangat penting, sebagian besar penggemar sudah pasti akan fokus pada final Liga Eropa UEFA. Dengan United yang berada di ambang kejayaan Eropa, orang mungkin berharap klub berbaik hati untuk acara tersebut. Namun, pemotongan anggaran Sir Jim Ratcliffe telah memengaruhi persiapan akhir. Staf klub tidak akan menerima tiket gratis untuk pertandingan di Bilbao minggu depan. Para pemilik bersama dilaporkan telah memutuskan untuk memastikan sebagian besar dari alokasi 15.000 tiket klub diberikan langsung kepada para penggemar. Meskipun memenangkan trofi besar seperti Liga Eropa merupakan prestasi bergengsi, banyak yang merasa kecewa karena klub tidak mencoba memberi penghargaan kepada stafnya, mereka yang bekerja di balik layar untuk membantu tim mencapai momen-momen seperti itu. Paris Saint-Germain, misalnya, mengirimkan 600 anggota staf ke Munich untuk pertandingan final Liga Champions melawan Inter Milan pada tanggal 31 Mei. Karena tidak ada tiket yang didanai klub, staf United harus menanggung sendiri biaya mereka jika mereka ingin hadir. Namun, menurut ESPN, manajer Ruben Amorim telah turun tangan dengan sikap yang berkelas, secara pribadi mensponsori stafnya untuk perjalanan ke Bilbao. Dia memutuskan untuk membiayai biaya perjalanan bagi staf pendukungnya, termasuk anggota yang bergaji rendah, sebagai tanda penghargaan atas komitmen mereka terhadap proyeknya. Amorim telah membayar 30 stafnya di Manchester United untuk membawa keluarga mereka ke final Liga Eropa minggu depan di Bilbao, Spanyol. Dia akan menanggung biaya untuk timnya, memastikan setiap anggota dapat membawa 2 teman atau anggota keluarga untuk menyaksikan final. Sementara Manchester United terus terpuruk di pentas Liga Primer, beberapa perkembangan menarik di luar lapangan setidaknya membuat harapan masa depan yang lebih cerah di bawah asuhan Ruben Amorim tetap hidup. Matheus Cunha tampaknya ditakdirkan menjadi pemain pertama yang direkrut Setan Merah pada musim panas ini, dan juga berpotensi membawa perubahan. Franco Mastantuono, meskipun belum bisa dipastikan pada usianya yang baru 17 tahun, adalah pemain lain yang bisa menambahkan keajaiban. Manchester United melawan klub-klub elit Eropa untuk mendatangkan Leny Yoro musim panas lalu. 12 bulan kemudian, Setan Merah bisa melakukan hal yang sama dengan salah satu talenta remaja paling disegani di dunia sepak bola. Man United menunjukkan minat terkuat pada Franco Mastantuono, menurut laporan dari Argentina, dan terus maju dalam rencana mereka untuk memenuhi klausul pelepasan dalam kontraknya sendiri. Dari ruang rapat River Plate sendiri, Presiden klub Jorge Brito ingin merahasiakan spekulasi tentang masa depan Mastantuono, meskipun ide tersebut terasa sangat fantastis mengingat rumor yang beredar telah beredar luas. Tekanan adalah sesuatu yang bisa dibilang harus dibiasakan oleh penyerang muda paling cemerlang di sepak bola Amerika Selatan. Bukan berarti remaja berjari kaki jenjang itu tanpa kewalahan oleh semua ekspektasi. Jika tendangan bebas Mastantuono yang luar biasa dan berputar-putar selama kemenangan 2-1 Super Clasico atas rival berat Boca Juniors adalah contohnya, ini adalah pesepak bola yang senang menerima paparan yang begitu besar. Mastantuono telah dicap sebagai bintang Argentina berikutnya setelah Lionel Messi. Direktur River Plate Stefano Di Carlo memiliki keyakinan yang sama dengan Brito ketika mengatakan bahwa Mastantuono akan tetap di Argentina hingga awal tahun 2026. Meskipun itu tidak menghentikan Man United untuk menyetujui kesepakatan sekarang dan meminjamkannya kembali ke Estadio Monumental untuk sisa tahun kalender.